Sebenarnya kalau branding itu nggak gampang emang, dan makin kesini itu makin susah-susah gampang. Tapi kita tuh sangat diuntungkan sama teknologi digital. Oke, oke. Nah kita lanjut lagi nih. Semakin ini ya, semakin panas kita. Iya. Oke, Kak Beni. Jadi kita kan kemarin itu lihat-lihat pencapaiannya Kak Beni ya. Wah, Ya, ternyata pernah menjadi fotografernya Presiden Indonesia kita yang keenam, Pak Susilo iya, Bambang Yudhoyono ya. iya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Lebih tepatnya aku fotoin family-nya Kak Anissa Pohan sih. Maksudnya pada waktu itu kita kan punya brand fotografi baby. Terus kita waktu itu Ya, exhibition di Plaza Indonesia. Nah, untuk kita oke. exhibition di Plaza Indonesia itu somehow kayak waktu itu mungkin Kak Anissa belum hamil ya waktu itu mungkin. Dia kayak ambil name card terus dia tuh share ke personal assistant dia. Maksudnya, ini keep nih kalau suatu hari aku mau foto anak gitu kan. Nah, suatu hari dikontak lah kita gitu. Nah, setelah dikontak ya udah jadi klien dan lumayan jadi teman, dan saat itu aku pernah foto di Istana Negara yang di Bogor, yang di Jakarta juga pernah, terus aku juga pernah foto di beberapa tempat pribadinya juga ya. Kadang-kadang sekarang kita masih kontekan dan berkomunikasi juga sih ya. Itu momen di Wih, mana hebat hebat. 2000, I think 2012 atau 13 gitu loh. Nah, itu saat dimana aku lumayan namanya meroketnya juga cepet banget di situ. Wow, keren 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 Iya. keren. Nah, ini mau bahas seputar tips bagaimana supaya kita fotografer ini teman-teman geng kreatif mungkin juga perlu Ya, tips dari Kak Beni. Gimana ya. caranya? Tadi kan Kak Beni juga cerita nih, oh aku pameran Hmm. nih di salah satu mall yang ternama lah di Indonesia, di Plaza Ya, ya, Indonesia. ya, Kemudian tahu-tahu bisa berkoneksi lagi nih sama Kak Anissa ya. Pohan. Nah itu Hmm. ada tips-tipsnya nggak buat gimana sih supaya kita tuh membangun image kita, personal branding kita? Sebenarnya kalau branding itu nggak gampang emang, dan makin kesini itu makin susah-susah gampang. Tapi kita tuh sangat diuntungkan sama teknologi digital. Aku bilang sekali lagi kayak sekarang kita bisa punya Instagram Live, kita bisa punya Instagram yang for free. Kita tinggal bikin account, tinggal Ya, upload-upload karya aja udah bisa jadi sebuah portfolio. Kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Maksud aku kayak betul. tipsnya adalah ya itu, jangan sampai ketinggalan sama tren yang ada sekarang ini. Misalnya kalau kayak tadi kamu misalnya kontak aku, ayo nanti kita live, aku nggak ngerti, aku bingung, ayo gimana coba. Ya kan. Nah, somehow Iya, iya, iya. branding juga gitu. Misalnya eh, baca tentang situasi branding yang apa ya, masuk sama zaman sekarang, masuk sama zaman kekinian tuh apa. Nah, Zaman itu now. zaman now, zaman now. Jadi adaptasi dengan apa yang terjadi di sekeliling kita itu penting sampai ke branding. Dan jangan lupa ini nih, ada pesan aku. Misalnya kita punya ide baru, kita punya sebuah hal, pemikiran atau konsep baru, buruan deh cepat bikin, bikin dulu. Nanti hasilnya gimana terserah, pokoknya bikin dulu aja. Ngerti? Karena kalau kita nggak bikin, Oke. percaya bentaran aja pasti ada yang bikin duluan. Oh, oke, itu nice tips. Itu tipsnya bagus banget. Jadi kalau kita punya ide-ide, langsung hajar gitu Langsung ya, aja, langsung iya, kerjain. langsung aja, nggak ada salahnya kok kita coba dulu ya kan. Oke, bagus banget. Bisa dicoba ya, geng. Jadi kalau kalian sekarang punya inovasi-inovasi apa nih dalam pemikiran kalian, langsung gitu ya, langsung bikin Langsung aja karyanya ini. sekarang juga. Kayak aku bikin online directing ini, karya tanpa batas, bikin dulu aja, urusan nanti orang bisa terima hasil gimana, pokoknya aku nggak tahu, bikin aja dulu. Oke, bagus, bagus, bagus. Jadi itu Ya, tadi tips juga dari Kak Benny Lim, penting banget. Jadi dicatat ya. kalau kalian punya ide-ide yang sekarang kalian merasa kayak, aduh jalanin nggak ya, jalanin, jalanin aja. Jalanin aja dulu. Oke, nah lanjut nih. Ya. Kak Benny kan sekarang tadi prosesnya udah banyak banget, bahkan sampai bisa moto keluarganya Kak Anissa Pohan tadi ya. Nah, ada impian apa sih yang cita-cita tuh, wah aku sebagai fotografer nih harus seperti ini gitu. Em, aku sih kalau ngomong cita-cita nggak muluk-muluk ya, yaitu punya bisa keep updated dengan tren, kita bisa punya tim yang solid. Aku pengen juga anak-anak di tim aku berkembang, nggak cuma aku doang. Iya. Dan memang belakangan aku tuh udah nyentuhnya lebih ke arah kreatif sih. Aku nggak labelin diri sebagai hanya fotografer, tapi
aku punya creative agency, aku juga Ya, terjun di dunia digital. Kayak kemarin aku baru ada bikin salah satu iklan buat brand juga yang ya, 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 ya. melibatkan kayak konsepnya action. Nah, aku kan bikin bikin direct direct prosesnya gitu. Nah, somehow itu Ya. membuat aku mimpi-mimpinya itu adalah semoga suatu hari aku bisa bikin film, film lebar. Ya, aku punya mimpi Amin, itu amin. semoga. Kita Iya, doakan. Ya, ya, gitu ya, sih. ya, ya. Oke. Berarti impiannya tadi pengen ini ya, Ya, bikin bikin make film ya. film. Kalau apa dalam Ya, waktu dekat ini. belum bisa jawab, aku nggak tahu. Semoga aja. Oke, semoga semoga kita doain semua geng kreatif doain semuanya. Nah, kita masuk lebih dalam nih ke topik kita sekarang yang how to build your photography career. Ya, Eh, Kalau kita mau nyemplung nih menjadi seorang fotografer yang profesional, mungkin teman-teman di ya. sini udah punya passion atau mungkin sudah pernah coba-coba fotografi. Hmm. Eh, apa sih modal awal yang harus kita punya nih kalau kita mau terjun ke dunia fotografi? Oh, specifically buat fotografer lah ya. Yang pasti Ya, kita mesti punya alat, ya kan? ya. Nanti Nah, boleh tapi dijelasin alat-alatnya apa aja. alatnya sebenarnya basically ya body kamera. Kalau mau nyentuh Oke, dunia profesional, body kamera yang udah bisa ganti-ganti lensa gitu kan. Tapi oke. balik lagi, jangan membatasi diri dengan kata-kata kayak, oh saya belum mampu beli misalnya. Ada solusinya sewa kok. Maksudnya jangan jadikan alasan gitu. Sewa alat sekarang nggak mahal beneran deh. Maksudnya kalau mau belajar atau pinjem temen dulu, intinya alatnya dulu nih harus ada. Kenapa alatnya harus ada? Abis itu kita pelajarin detail tentang body kamera sendiri, lensanya apa. Baru kita bisa tahu nih, oh eh, cocoknya sama brand A nih. Terus lensa yang Ah, cocok sama oke. aku itu ini itu karena gini banyak banget orang yang suka nanyain kan kayak di DM, kak bagusan lensa A lensa B bagusan lensa C atau D. Jujur lensa itu bisa jawab diri sendiri, coba dulu terus misalnya oh lebih cocok sama, karena setiap setiap karakter orang orang itu beda-beda. Nah somehow yang pasti punya, cobain bodinya dulu terus lensanya apa, Ya, lalu baru tuh ngebangun portfolio. Bangun portfolio itu bisa dengan cara ajak teman foto dulu, ajak saudara foto dulu, ya kan? Cari klien kolaborasi dulu. Setelah punya portfolio, baru mulai proses yang namanya jualan. Jualan itu dari harga biasa dulu, pelan-pelan. Kalau ternyata karyanya diterima masyarakat dan bisa di branding ini, kan makin lama makin mahal. oke. Jadi itu sebenarnya Gitu. tiga langkah simpel ya. Tiga langkah simpel Simpel. adalah kita Alat. pertama harus punya alat-alatnya dulu. Alatnya Ya, kalau mau belum punya bisa sewa, bisa pinjam ya, teman gitu ya. ya, Terus ya. kedua tadi ya kita mulai gitu ya. Ya, terus kita jadi alat, kita mulai itu bikin portfolio, baru Ya. jualan branding. Tiga aja. Oke, tiga langkah simpel teman-teman geng kreatif. Itu yang harus dipersiapkan. Nah, Iya. kalau skillnya apa? Tadi kan kita berhubungan dengan itu. Kalau skillnya yang harus kita punya baik hard skill maupun soft skill. Skill itu sangat, aku bilang tadi, sangat mudah dipelajari zaman sekarang. Percaya deh, how to di YouTube itu banyak banget. How to itu banyak banget. Jadi pertama adalah kita pelajarin teorinya, kita cari tahu oh ini caranya begini. Lalu kedua prakteknya untuk lakukan skill itu. Ya, Misalnya kamu demen landscape fotografi, ya cobalah belajar, udah itu beli tripod, lalu lakukan itu. Kalau demen potret fotografi, belajar, mulai cari komunitas yang oh gimana ya cara fotoin orang. Itu seninya tuh beda-beda gitu loh. Jadi kalau aku kan ya. expertise-nya lebih ke Wedding portrait gitu ya. dan orangnya wedding portrait, lebih buat iklan gitu, iklan pun Ya. ngerjainnya banyak kan buat portrait. Nah itu jadi kalau yang perlu aku share ini skillnya adalah perbanyak ngerti lighting, pencahayaan gitu kan. Kayak sekarang nih Oke. aku pakai lighting nih makanya bisa kelihatan dari Oh atas ya, gitu, gitu ya kan. Aku pakai betul betul. softbox maksudnya lighting itu harus di itu nomor satu. Kedua baru nanti yang kayak komposisi bla 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 itu menyusul sih sebenarnya. Tapi menurut aku ada hal lebih penting di balik semua itu, yaitu gimana cara kita berkomunikasi sama talent kita, ya kan? Gimana Oke. cara, misalnya kayak tadi katanya begitu start live ada yang banyak juga mungkin yang belum tahu aku, terus aku tiba-tiba main ngerocos ngomong tanpa perkenalan, kan nggak enak gitu nih.
Beda Iya, apalagi iya, kalau iya, tadi iya. kan kamu nge-build dulu, perkenalan dulu, band itu ngapain aja, orang mulai tahu, oh mulai dengerin nih seperti apa. Nah somehow dalam dunia pekerjaan potret pun sama, kenali talentnya atau subjeknya atau modelnya, kita ajak ngobrol, kita arahkan, dia nyaman, nanti pasti fotonya bakal bagus, kasarnya gitu kira-kira. Wow, ya, 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 Mm-mm. ya. Ini Ya, tipsnya bagus juga nih. Jadi selain teman-teman tadi punya hard skill, fotonya udah bagus, tapi harus ini ya, kita harus punya kemampuan untuk berkomunikasi sama talent kita yang mau kita foto. betul. Ya, penting banget. Oke, Soalnya kita kan bukan foto produk, beda ya. ya, 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 ya. Jadi ini berhubungan Mm-mm. dengan yang ada human interaction ya, dengan orang yang mau Betul. kita foto, kemudian mungkin dengan kru juga, dengan kru yang satu tim Iya, dengan kita. betul. Dengan tim juga sangat penting. Maksudnya coba bayangin misalnya tipikal yang kalau datang kerja bawaannya semua orang kesal sama kita. Pasti suasana kerjanya nggak enak. Ya, 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 ya. Betul, betul, Iya. betul, betul. Oke, jadi tadi hard skill sudah dikasih tahu, pasti kemampuan foto juga harus diasah. Soft skill Ya. tadi adalah kemampuan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Hmm. semua orang ya, dengan talent Ya. kita, dengan kru kita di mungkin di settingan photoshoot itu ya. Ya. Gimana Ya. caranya supaya kita itu bisa outstanding dari fotografer lainnya atau brand lainnya dan dapat trust dari klien gitu. Hmm.